Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Karina Ditya Putri dengan NIM 2007263 dari Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2020 semester 5. Maksud dan tujuan saya dalam video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, yaitu membuat proposal. Izin share screen. Oke, di sini saya mengangkat isu untuk proposal saya itu eh, apa ya, motivasi uh, adanya peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa semester 5 Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, jadi judul yang saya ambil itu adalah pengaruh dari peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa semester 5 Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, di sini di bab pertama yaitu ada pendahuluan. Nah, latar belakang dari permasalahan ini adalah kehadiran dari orang tuanya itu, uh, maaf, kehadiran orang tua untuk menarik perhatian berpengaruh kuat terhadap motivasi belajar. Nah, tidak aneh juga kita menemukan orang tua itu hanya menggunakan waktunya itu untuk anak-anaknya. em, ya, terus kalau dari segi psikolog pun anak-anak tidak hanya apa ya, tidak hanya memerlukan sebatas materi saja, namun juga kasih sayang, perhatian, dan juga perilaku dari orang tua pun perlu sangat dibutuhkan sangat dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Nah, lalu di sini juga ada pengertian dari pendidikan, yaitu suatu mekanisme di mana anak didik dilatih dan dibimbing agar tujuan dapat tercapai berupa perubahan yang ada pada diri anak. Nah, perubahannya ini pun menjadi bagian terpenting dari proses pembangunan bangsa dan negara. Nah, lalu adanya pendidikan juga dapat mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berguna bagi pendidikan, eh, bagi peserta didik yang saat ini ataupun di masa yang akan datang. Nah, ada berbagai cara gitu ya untuk mendidik anak gitu, yaitu pendidikan formal maupun informal. Nah, kalau di formal kan kita tahu ya, kalau di formal itu ya kita belajar di sekolah, terus diajarkan oleh guru-guru. Nah, kalau di informal ini eh, juga sangat diperlukan, itu sebuah pendidikan dari yang terpenting yang dan paling utama itu adalah pendidikan dari keluarga. Nah, lalu ada juga pendidikan dari masyarakat, lingkungan sekitar gitu ya. Dan juga apa ya? Dan juga uh, dan juga apa ya? eh, dan juga kalau di pendidikan informal ini eh, kita diajarkan untuk mengenal gitu ya, mengenal nilai-nilai luhur, norma dan juga perilaku. Nah, lalu pada umumnya itu orang tua itu menganggap pendidikan itu hanya tugas dari pihak sekolah gitu. Namun pada kenyataannya itu ya yang tadi saya sudah bilang gitu ya, bahwa pendidikan yang paling utama itu adalah dari keluarga atau dari orang tua. Nah, em, dan sebenarnya mendidik itu sudah menjadi tanggung jawab dari orang tua gitu. Nah, tanggung jawabnya itu seperti mendidik, terus mengajar dan menanamkan nilai-nilai kebaikan eh, kepada anak-anaknya. Nah, makanya itu apa ya, adanya adanya orang tua dalam
apa ya, dalam sebuah pendidikan anak itu sangat diperlukan karena, eee, ketika ada orang tua motivasi belajar pun, motivasi belajar anak pun juga, akan tinggi gitu dan akan berdampak positif bagi, seseorang gitu. Nah, terlebih lagi gitu ya, eee, kalau isu yang saya ambil ini adalah dari realita, dari mahasiswa pendidikan masyarakat semester 5 UPI gitu. Nah, karena yang saya lihat gitu ya, dan terlebih, saya sendiri juga mengalami bahwa, di semester 5 ini kami kami gitu ya, para mahasiswa semester 5 Penmas, pastinya sangat turun gitu seperti, apa ya, kayak turun aja gitu, kalau menurut saya. Karena kayak tidak ada motivasi dan, apa ya, udah mungkin sudah kayak lelah dan segala macam karena juga, apa ya, eee, kami angkatan kami itu dari awal, belajar secara online gitu dan, sekarang gitu sampai sekarang pun kita juga masih online walaupun kita mengikuti MBKM gitu ya. Dan MBKM ini kan kita, sama UNES gitu dan jauh dari jangkauan dan, eee, kira kami MBKM-nya itu, secara offline gitu belajarnya, tetapi sama saja, kami juga belajar secara online melalui Zoom dan segala macam, dan itu yang membuat, tingkat motivasi kami itu semakin menurun gitu. Kayak, karena kita hampir 3 tahun lebih gitu ya, eee kami, mmm, hanya belajar, dan bertemu guru gitu, hanya dari layar kaca dan itu yang membuat, pemahaman mengenai pengetahuan yang sudah diajarkan, dosen-dosen pun, kayak juga, apa ya, kayak kurang menangkap gitu. Mungkin beberapa mahasiswa pun, merasakan seperti itu, gitu. Nah, mmm makanya, saya sangat tertarik untuk meneliti studi kasus, mengenai pengaruh, peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa semester 5 Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana nih pengaruh dari peran orang tua untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa semester 5 Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, adapun di sini tujuannya yaitu kalau dalam tujuan umumnya itu, pastinya itu untuk mengetahui pengaruh peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa semester 5 Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, tujuan khususnya itu yang pertama itu, mendeskripsikan peran orang tua terhadap motivasi belajar, dan yang kedua mendeskripsikan hubungan antara orang tua dan mahasiswa. Nah, manfaatnya yaitu kalau untuk penyusun itu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, terutama tentang peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar. Kalau untuk masyarakat yaitu menambahnya pengetahuan mengenai peran orang tua, dan untuk penyusun lanjutan ini juga dapat menjadi acuan atau referensi dalam penyusunan makalah lanjutan sejenis yang terkait dengan peran orang tua dan motivasi belajar. Nah, kita lanjut saja ke kajian teori. Nah, kalau di bab 2 ini pastinya, tidak asing lagi yaitu kajian teori, yaitu mengenai pengertian dan pengertian dari, eee, studi kasus yang, peneliti, ambil angkat gitu ya maksudnya. Nah, kalau saya sendiri di bab 2 ini kajian teorinya itu mengenai peran orang tua, lalu, ada motivasi belajar, ya hanya 2 itu. Karena, saya mengangkat dari peran orang tuanya untuk, motivasi belajar. Nah, selanjutnya itu bab 3 yaitu metodologi. Nah, karena, mata kuliah ini adalah kualitatif, yaitu, saya menggunakan metode kualitatif yang di mana, metode kualitatif ini itu, apa ya, mmm, ya metode penelitian jadi penelitian, apa ya, metode ini itu bersifat deskriptif
objektif ya dan lebih banyak menggunakan analisis. Nah, kalau dari salah satu ahli gitu ya, bahwa penelitian kualitatif ini mengacu pada penelitian yang membuahkan hasil yang tidak dapat diraih dengan menggunakan metode statistik atau metode kuantifikasi. Nah, kan kalau kuantitatif itu kan, pastinya memakai atau statistika gitu ya, mengenai perhitungan-perhitungan gitu. Nah, kalau kuantitatif itu lebih ke analisis dan juga, melihat dari jurnal-jurnal, eee, apa ya, peneliti-peneliti yang segini sebelumnya gitu. Nah, lalu teknik pengumpulan yang saya, kumpulkan gitu ya untuk, mengumpulkan sebuah data itu yang pertama ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya itu ada subjek dan lokasi. Nah, pastinya kan, eee, mungkin di sini objek kali ya. Nah, mungkin, mmm, bukan mungkin, jadi, pemilihan subjek ini pastinya itu, sudah ada kriterianya yang sudah saya tentukan sebelumnya, yaitu, mahasiswa semester 5 Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang menjalani MBKM secara online. Nah, penelitian ini, juga berlokasi, di pastinya di, Universitas Pendidikan Indonesia yang di mana atau lebih tepatnya berlokasi di Jalan Dr. Setiabudi nomor 229 Bandung. Dan, mmm, jurusan ini terletak di, atau masuk ke dalam Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin presentasi dari saya, sekian dan ini adalah, sumber-sumber referensi atau daftar pustaka yang saya, mmm, yang saya ambil dari beberapa referensi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.